masih memburu orang-orang dunia malam. Kita berjalan dan sekarang pukul 12 malam lebih ya, teman-teman. Oke, tahan dulu, tahan. Kita sudah memasuki arah ke Merdeka ataupun ke Jembatan Merah ya, teman-teman. Kita udah memasuki Jembatan Merah. Nah, ini Jembatan Merah, teman-teman. Inilah kehidupan kota. Ini pada tidur di beca ya, teman-teman. Pada tidur di beca. Ini beca ada isinya. Ini kita video diambil sekitar jam. Kita coba di seberangnya. Nah, ini dia. Memburu. Ya, malam. Ayo terus. Jadi ambil yang ini. Terus.
si ibu lagi turun. Ayo, mantap. Sebelah pejuang malam si bapak. Tahan dulu, tahan di dia, Bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi ya teman-teman. Kita berjumpa lagi bersama akun Tapak Tilas Misteri, masih mencari tetap dan memburu orang-orang yang di tengah malam ya teman-teman. Kali ini kita masih berada di sekitaran masih daerah Bogor. Tepatnya kita ada di sekitar dekat-dekat sekitar Jembatan Merah sama Merdeka ya teman-teman. Coba shot dulu host, tolong di shot dulu sekitarnya. Iya, kita udah melihat sekitarnya ya, toko-toko di sekitarnya. Jadi kali ini kita sudah ada target ataupun narasumber ya teman-teman. Kebetulan di sebelah sana ada seorang dua bapak di sana. Nanti kita akan bersilaturahmi, juga akan menginterogasi lah, kira-kiranya begitu ya teman-teman. Ada apa gerangan jam segini? Sekarang pukul berapa? Pukul 1 kurang, jam 1 kurang 7 menit lah kurang lebihnya ya teman-teman. Oke, kita mendekati, coba target dulu di shot. Oke teman-teman, kita akan mendekati si bapak ya kali ini. Mudah-mudahan beliau bisa kita wawancarai dan bisa kita ajak bicara. Kenapa dan entah di mana seorang bapak ini ada di lokasi emperan-emperan toko ya teman-teman. Oke, kita akan berkenalan dengan si bapaknya. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf Pak, boleh nanya-nanya sebentar nggak kira-kiranya? Nanya-nanya apa? Ya, nanya-nanya sedikit tentang masalah kehidupan ataupun kisah. Mudah-mudahan ya sedikit berbagi cerita lah istilahnya ya. Lampu pas. Jadi dengan Bapak siapa? Saya Iya, Madi. Bapak Madi. Bapak Madi yang aslinya dari mana Pak? Julian. Asli dari Lewiliang. Lewiliang kan masih daerah sekitaran Bogor ya Pak ya? Kira-kira jaraknya dari sini sampai ke Lewiliang berapa kilo kira-kiranya? Ada 30 kilo sampai 50 kilo? Masa 30 kilo lah. Kira-kiranya sepertinya 30 sampai 50 kilo teman-teman. Jadi bagaimana keberadaannya si Bapak ini pada malam-malam begini ada di sekitaran emperan toko, dan bagaimana dan dari mana nanti kita akan tanyakan selanjutnya. Jadi ceritanya Bapak ini istilahnya lagi istirahat atau bagaimana Pak, diam di
emperan toko begini? Enggak, saya kecapean. Kecapean. Dari Jakarta jalan. Dari Jakarta saya ada yang ngajak kerja, nggak ada kerjanya, sama jalan kaki saya dari sana. Oh, Dari Cengkareng. jadi ceritanya Bapak ini ada yang mengajak kerja Heeh. di daerah Kalideres, Heeh. di daerah Cengkareng gitu. Cengkareng. Jadi pas datang di situ Kerjanya nggak ada. kerjaan nggak ada. Iya. Nah, lantas yang bawa Bapak itu nggak tanggung jawab atau bagaimana, Pak? Enggak sih. Jadi dia juga dibohongin itu. Oh, itu temennya juga dibohongin. Nah, Jadi dari Kalideres itu pulang sendiri atau berdua tadinya? sendiri dia mah juga tahu, nggak tahu itu mah. Pulang sendiri. Saya pulang sendiri, dia pulang sendiri. Kemana tahu pulangnya dia. Kenapa alasannya nggak bareng-bareng gitu tadinya? Ya, dia nih yang nyari-nyari gitu maksudnya, disuruh dia. Iya. Temen. Jadi yang nyari-nyari kerjaan apa yang nyari-nyari Bapak? Iya. Saya kalau kebetulan lagi pengen kerja gitu, ada yang ini, saya ya mau aja ngikut dia. Rencananya mau dijanjiin kerjaan apa tadinya? Ya kerjaan bangunan. Saya sih kerja di kenek, itu bisa ya itu nama. Oh, Tukang ngaduk doang. tukang aduk berarti teman-teman. Jadi istilahnya Bapak ini, Bapak siapa tadi? Maaf lupa namanya. Saya Ya, Madi. Bapak Madi ini rupa-rupanya ceritanya ada yang mau mengajak ke Jakarta, ke daerah Kalideres, cuman di situ di lokasi tersebut ternyata tidak ada kerjaan. Mungkin dia dibohongin ataupun bagaimana entah kenapa, dan si Bapak ini terbentur atau memang kenapa jadi tidak bisa pulang malam-malam hari atau memang bagaimana. Nanti kita ditanyakan lebih lanjutnya. Jadi dari Jakarta ke sini jalan kaki, Pak? Jalan. Itu asli jalan kaki? Iya. Jadi Bapak berani dan nekat jalan kaki dari Jakarta ke Bogor selama 2 hari itu karena memang sama sekali tidak punya uang atau memang bagaimana, Pak? Iya, nggak punya. Kalau punya uang betul naik mobil. Iya. Yang berongkos unggul ke berang jalan gitu ke pertama gitu. Habis pakai makan segala itu. Jadi sama sekali Bapak ini tidak mempunyai uang. Akhirnya dia nekat berjalan kaki selama 2 hari. Nah, jadi setelah di Jakarta itu Bapak berapa malam di Jakarta? Kan 2 malam. Cuman 2 malam. Iya. Jadi pas 2 harinya langsung nekat pulang. Karena tidak ada kerjaan. Itu selama di perjalanan berarti Bapak kan nggak pegang uang. Selama 2 hari berarti mesti makan, mesti minum, itu didapat dari siapa, Pak? Enggak ada yang ini. Ada yang ngasih atau nggak makan sama sekali? Enggak. Hah? Makan sih kan punya uangnya dikit gitu belinya. Makan punya uangnya sedikit, Nah, jadi sekarang saya udah nggak punya, sekarang mau udah habis pisan ya. beli ada ala kadarnya gitu ya, Iya. Pak ya. Jadi Bapak ini sekarang mau bermalam di sini gitu maksudnya? Atau bagaimana? Pulang tadi pagi. Nah, Ya jalan ya, kalau jalan malam takut saya. oh, jadi Pagi aja jalan. kemalaman untuk sementara si Bapak ini mungkin tidur di emperan-emperan sambil menunggu keesokan harinya mungkin teman-teman. Jadi pas begitu dalam perjalanan si Bapak nyampe di sini atau memang tadinya di Bogor itu di teman apa di siapa, Pak? Hah? Langsung di sini duduk apa Enggak. pertama mula istirahat? Enggak, saya doang, saya enggak. Saya lagi kecapean aja jalan dari sana. Duduk Iya. aja di sini. Kira-kira masih ingat nggak selama perjalanan dari Kalideres ke sini makan berapa kali, Pak? Makan. Pagi aja tadi. Pagi. Enggak, dari Kalideresnya ke sini kan berarti dari Kalideres jam berapa? Pagi, sore atau siang? Siang. Itu yang di kresek kalau boleh tahu apa, Pak, isinya? Ya? Itu yang di kantong kresek. Iya. Iya. Salinan. Salin. Baju. Oh, baju. Baju samping buat tidur.
Buat tidur berarti. Boleh buka. Coba dibuka kayak apa, Pak? Saya mah ini Deketin. salin mah. Jadi rupanya teman-teman ini si bapak ini bawa salin untuk apa namanya selimut ataupun apa. Oh ternyata ada tasnya nih teman-teman tuh. Tuh ada tasnya, kirain teh nggak ada tas tuh. Ada sarung, pakaian. Iya bener berarti ternyata pakaian. Cuman kalau misalkan ini bisa jadi uang, mungkin berapa kilo ini ya uang? Bapak ini istilahnya dalam kehidupannya nggak pernah ada yang menghina atau bagaimana, Pak? Jadi teman-teman, si bapak ini intinya dia dari Jakarta, ada yang apa ngajak gawe di bangunan, tapi ternyata setelah datang di Kalideres itu tidak ada pegawaian ya, tidak ada kerjaan. Akhirnya selama 2 malam di Jakarta itu dia nekat pulang walaupun tidak punya uang. Akhirnya kembali lagi ke kampungnya. Cuman bapak ini terdampar di trotoar ataupun di depan-depan toko ya teman-teman. Jadi oke, kita masih ada narasumber satu lagi nih. Ada narasumber satu lagi, coba kita nanti akan wawancarai ataupun kita interogasi ya, akan aku korek-korek ada apa gerangan dia ada di sekitaran lokasi sini, apakah dia lagi istirahat ataupun tidak. Coba set dulu, Bro. Oke, kita udah bersama, mau saya panggil Bapak, AA, Abang, atau Akang? Bapak aja katanya. Oke, Assalamualaikum Pak sebelumnya Pak. Jadi begini Pak, boleh nanya sedikit-dikit lah, berbagi pengalaman ya Pak ya. Kita ini dari channel Tapak Tilas Misteri, yaitu sedang mencari kisah-kisah ataupun orang-orang tentang kehidupan, entah itu manis ataupun pahit. Jadi dengan Bapak siapa Pak? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Jadi Bapak Muhammad Yusuf usia berapa Pak? 55. Usia 65. 65. Iya. 65 tahun. Udah punya anak Pak? 4 Pak. Anak 4. Iya. Laki-laki semua? Laki-laki 1. Oh laki-laki 1. Laki-laki 3, perempuan 1. Oh iya, aku tebakannya laki-lakinya yang banyak sih. Jadi mau nanya, Iya. tadi kan saya lewat, nah Bapak ini kan lagi duduk-duduk di emperan toko ataupun di trotoar ini. Iya, betul. Lagi istirahatkah atau memang ada yang lagi ditunggu? Lagi istirahat, mau nyari teman di Pasar Merdeka. Lagi istirahat teman-teman, ceritanya mau mencari temennya di Merdeka. Iya. Temennya itu seorang pedagang atau Pedagang sayuran. pedagang sayuran. Iya. Jadi punya kenalan ya di Di Baya. pasar Di ini. pasar, iya, di Pasar Merdeka. Oh, aslinya dari mana Pak? Baya. Dari Bapak Baya. aslinya dari Bayah. Iya, Bayah itu daerah Banten ya? Banten. Dari Bayah teman-teman, ternyata Bapak ini dari Bayah ke sini ternyata mau mencari teman. Dari Bayah jam berapa Pak? Apa kapan berangkatnya? Udah hampir seminggu di perjalanan, jalan kaki sampai sini. Oh, jadi Sekarang hari besok Jumat ya? iya. Oh iya. Ya, berangkat Jumat, pas sampai Jumat lagi sekarang. Udah masuk Jumat soalnya sekarang ini. Berarti Bapak ini dari Bayah sampai daerah Bogor itu jalan kaki. Jalan kaki. Kenapa mesti ya, jalan kaki, Pak? Karena terpaksa dari kampung ada duit, Iya. kemudian ada kesalahpahaman dengan keluarga gitu. Heeh. Jadi saya terpaksa aja jalan kaki mau cari teman di pasar. Ya mudah-mudahan ketemu. Mudah-mudahan ketemu Ya ya. kalau nggak ketemu ya mungkin ya nyari-nyari kerjaan apa aja gitu. Jadi Bapak ini dari Bayah, daerah Banten ke Bogor, pergi tanpa seizin istri dong, berarti kabur. Udah cerai. Oh, udah cerai. Udah cerai tapi hanya ada kesalahpahaman dengan yang namanya dengan saudara gitu. Iya. Oh, jadi anak sama istri.
Iya, ikut sama istri semuanya. Nggak dibawa satu atau dua? Enggak yang dibawa. Jadi bapak ini nekat jalan kaki. Kenapa nggak punya inisiatif dari Bayah daerah Banten itu pinjam uang di teman atau ke saudara gitu? Ya takutnya belum tentu kita ketemu sama teman di sini, takutnya nggak kebayar, akhirnya omong-omongannya yang menjadi enak. Ya ini kita nafsu lah gitu istilahnya. Emosi ya. Ya emosi, terkecuali kita di sini udah begitu kerjaan ada, sedikit-sedikit pun kita ada penghasilan bisa kita bayar, takutnya kita mendingan nekat secara jalan kaki, mau makan mau enggak ya itu tinggal ya, penting kita hidup di perjalanan. Jadi misalkan sekarang nemuin temen istilahnya cari kerjaan ataupun barangkali di sini ada lowongan gitu ya Pak ya, ikut kerja ataupun belajar dagang istilahnya. Iya gitu. Sebelumnya kerja apa? Kalau di sana mah kadang-kadang ngambil belinjo itu tangkil. Iya. Ya kadang-kadang nyadap karet gitu. Iya. Kadang-kadang ya kuli nyangkul sawah. Apa aja ya Pak ya? Iya, yang penting kita mah dapat duit, juga dapat rokok, dapat makan gitu. Kalau boleh tahu Pak, dari Bayah ke sini berapa ribu langkah? Berapa ribu langkah, berapa kilometer ya Oh, dari Bayah berapa? ke sini? Aku ngitungnya langkah teman-teman. Sengaja biar bingung. Wah, Jadi berapa begini Pak. kilometer? Iya tahu Bayah jauh lah, Iya. Bayah jauh udah provinsi Banten. Hmm. Jadi Bapak ini kan istilahnya nggak bawa uang kan? Enggak, benar, betul. Enggak. Betul. Iya. Nah itu kan otomatis di perjalanan itu pengen minum, haus, terus pengen makan karena lapar. Nah, Inisiatifnya gimana itu? Nah, kalau lapar sekaligus, itu Murido mau enggak yang punya kebun, saya ngambil singkong. Oh di perjalanan. Di perjalanan singkong itu dimakan gitu ya. Dimakan mentah-mentah. Dimakan mentah-mentah. Kalau pengen minum cari kali. Itu juga air kali ini. Oh Air coba. kali. Oh ini air kali. Iya, dari sawah. Ambil saya dari Coba tunjukin teman-teman. Jadi ini air kali teman-teman ini. Ini air kali katanya ini. Ini air kali. Jadi karena saking nggak punya uangnya, si bapak ini tidak bisa membeli satu aqua yang harga 500, jadi dia ngambilnya. Iya, betul. Sedangkan itu botol dari bawah atau Botol masih sengaja bawa dari sana, diisi sengaja air bawa? dulu. Tadinya diisi air dulu. Air anget, berarti berjalan, penting jangan masuk angin, penting badan sehat gitu. Sampai sampai ke tempat tujuan gitu. Ke Bogor. Tapi keringat ataupun kaki bener-bener kuat atau gimana Pak? Nggak ngerasain sakit? Ya sakit sih sakit, hanya maksain doang. Keringat mah keringat, ada mandi biasa cepet nyuci dulu dikali. Dulu. Ya. Selama 7 hari kesini ya. Iya. Cuman yang nggak kuatnya pengen ngerokok aja gitu. Kalau tukang ngopi ngerokok gitu aja. Kalau masalah makanan kita bisa tahan-tahan. Kalau gitu. masalah makan bisa tahan iya, ya. ada singkong. Tapi nggak nekat istilahnya ada warung nasi ataupun apa masuk karena lapar minta daripada maling kan lebih baik minta lah. Iya kasarnya betul kan. iya. Bapak nggak dilakuin itu? Enggak. Minta di warung nggak? Enggak. Jadi berarti ngambil ikhlas atau ridhonya Ya, singkong ataupun ubi bagaimana, ambil. Ya bagaimana ntar aja perhitungannya gitu ya. Iya. Mau ridho mau enggak ya, itu penting dimakan, jangan sampai kita dijual gitu. Ya kalau dimakan mungkin nggak apa-apa, cuma nggak banyak, paling banyak 2 atau 1 lah gitu. Iya. Kata orang tua kan begini, kalau kita benar-benar dari perjalanan lapar, mendingan ngambil singkong dimakan jadi kuat kena perut. Katanya jadi sehat katanya, Jadi emang sehat. benar. Iya. Jadi dalam pikiran merasakan sedih mah tetap sedih. Ya kalau masalah sedih dari perjalanan, air mata mah ya keluar gitu ya. Ada ya. Benar, air mata bukan saya ini sampai sedih lah gitu Pak. Ini perjalanan dari Bayah ke sini walaupun secara kita nekat, tapi Iya. tetap aja kalau nggak megang duit mah. Nggak megang duit mah tetap ya sedih Ya, ya, Pak, ya. gitu aja ya. Pengen lihat tukang cincau. Pengennya kalau punya duit, waduh pengen itu cincau enak, udah jalan gitu. Jalan gitu. Mau minta kita takutnya begini, wah minta lah gitu, takutnya kan gitu, daripada Iya. kita diomongnya yang enak mendingan kita Pergi ya, Pergi menjauh gitu. gitu. Iya. Padahal kan dengan harga cincau paling istilahnya ya 3.000 juga kan iya. dapat. Paling gitu. minta juga emang pasti dikasih. Dikasih, Tapi cuman- perasaan hati yang nggak mau minta gitu, mungkin Iya. udah mendingan minum air sawah aja Air banyak sawah lah. aja Penting gitu. jangan sakit perut gitu aja Iya. di perjalanan. Tapi alhamdulillah nyatanya nyampe ke Bogor. ya. Alhamdulillah Pak. Baru istirahat saya juga di sini. Baru istirahat Iya. berarti.
Nanti misalkan ini Iya. mah, kalau temennya nggak dagang ataupun gimana, tidur di mana Pak? Paling ya di pasar paling. Tidur di pasar. Ya tidur di pasar paling ya gimana aja ntar gitu. Ya, yang penting tidur ya. Ya penting tidur, kita cari keselamatan buat badan apa jangan sampai kita apa. Jangan pakai lampu shot, yang itu lampunya mati. Itu yang shot yang lebih pada tidur. Jadi memang benar hidup di kota itu ya penuh perjuangan ya Pak ya. Betul perjuangan, kesedihan juga ada. Kelihatan ya ini di kota gini kalau kerja gitu di daerah sini, waduh, bener-bener enak. Enggak, dari sini aja sob. Gitu. Di Zoom. Ya, jadi istilahnya Pak, Bapak misalkan dari Bayah ke sini, berarti istri mah tetap di Bayah. Ya dibayar. Udah berapa bulan cerai? Udah hampir 3 tahun. Oh, udah lama juga. Udah lama. Makanya saya mendingan pergilah daripada ya di kampung gitu. Tapi ada niatan untuk nikah lagi atau gimana? Atau apa akan kembali lagi ke istri Enggak, pertama? enggak ada niat untuk kembali mah. Ya kalau punya duit mah istilahnya daripada kita hidup begini. Iya. Ya dalam di perjalanan seperti bukannya nyantoin gitu ya, orang-orang lain kan banyak ya di luar Iya. gitu ya. Yang kerja itu kerja ini bawa karung apa pulung gitu. Iya. Tapi jangan sampai saya emang begitu gitu. Iya. Pengennya dapat kerjaan, apa kerja bangunan, kayak apa jualan. Iya. Yang penting kita kerja, ada penghasilan gitu. Tekad masih ada, Iya. walaupun usia sudah lanjut lah Melonjak istilahnya, lanjut gitu lanjut ya, benar. Ya. Jadi pengen tahu selama hidupnya, entah itu dari kecil ataupun apa, yang pernah dirasakan sedih sama Bapak itu dalam hal apa? Dalam perjalanan kesedihan saya itu dari kecil juga saya belum pernah ngalami seperti orang-orang lain, Pak. Seperti ya orang lain akan punya motor, sepeda setahap saya ini. Iya. Punya mobil. Kalau saya begini kok hidup saya begini pada sholat saya bilang, tapi saya nggak nyalin sama sholat Iya, ya. iya, Namanya iya. kita kan rezeki. Betul. Jadi rezeki itu kan nggak sama gitu, namanya orang gitu. Ada rezeki hari ini kadang ada rezeki, besok mungkin nggak ada aja gitu. Ya seperti saya juga di jalan kan begitu. Iya. Kalau wah hari ini kalau nggak dapet singkong ini gimana, saya makan apa gitu kan. Ya saya cuma gitu doang. Apalagi sekarang ini di Bogor, kalau teman ketemu mungkin kita ya lebih enak, luas gitu kan. Iya. Hati kalau kita nggak ketemu Iya. lebih tambah sedih lagi hati gitu Pak, maksudnya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan sekarang nggak ketemu sama teman yang di sini, mungkin lebih sedih lagi. Iya, mungkin Mau sedih kemana lagi lagi ya. gitu kan? Ya mungkin sampingnya itu mau kemana lagi kalau teman saya ini nggak ada Pak. Kalau pulang ke sana kan kalau Jauh. jalan lagi lebih jauh. Iya. Kalau saya ngikut-ikut sama ada emang tadi juga di bawah tuh ngajak bawa itu aja gerobak katanya apa ngambil aqua apa gitu kata saya bilang. Rongsokan ya, cari Iya. rongsokan. Ya gampang lah ntar kalau nggak ketemu dan mungkin di lapak gitu. Iya. Di pasar apa di Merdeka. bukan di pasar Bogor. Pasar Bogor. Yang saya dari sini memutar jalan Iya. sini dulu memutar ke sana langsung ke sini gitu. Iya. Oh, tadinya cari dulu cuman belum buka ya. Iya, gitu, belum tukang buka, sayurnya. Iya, yang ditakutkan kan nggak ketemu temennya. Iya. Jadi kan istilahnya di Bogor itu nggak ada kenalan satu atau dua, nggak Iya. ada lagi kenalan Nggak. selain yang tukang sayur. Nggak ada cuman asep-asepnya doang tukang sayuran. Tukang sayuran aja berarti. Berarti ke daerah mana yang Bogor jauh juga, Ciawi, nggak ada kenalan, nggak ada. Nggak ada. Nah nanti kalau misalkan kan ini 3 tahun nih Pak. Iya. Selama 3 tahun itu pernah ketemu anak nggak? Ketemu sih ketemu. Bapak yang nyamperin atau anak yang nyamperin ke Saya Bapak? nyamperin tapi cuman gini doang jawabnya. Jawabnya cuma nggak punya duit ya nggak biarin lah nggak apa-apa saya bilang. Kata anak gitu. Iya, cuman jawabnya gitu doang juga. Saya mau pinjam modal gitu, mau jualan cilok, nggak ada katanya nggak punya duit ya udah cukup lah biarin gitu. Dia gedenya bukan nama saya ini, saya udah nerimain. Iya. Gedenya bukan nama saya gitu. Ya tapi kita ngumpanin selama kerja mah ada dikit dikasih. Sekolah dibiayain sampai kerja gitu. Tapi keinginan Bapak misalkan ini punya modal cukup, Iya. mau usaha apa kira-kira? Saya nekatnya saya mau jualan Pak. Mau jualan, mau dagang gitu. Mau dagang Entah gitu mau ya? jualan sayuran, entah mau jualan es, entah mau jualan cilok gitu, saya tekadnya gitu. Nggak Iya. mau kerja yang lain gitu. Nggak mau, pokoknya jualan. Jualan, soalnya kalau jualan mah walaupun punya orang, walaupun punya kita, jadi nggak terkekang. Iya. Kalau jualan kan, kalau di bangunan emang terkekang. Jam sekian
jam sekian gitu. Iya. Udah ini kalau jualan kan kita jualan, nggak mau ya kalau kita rajin pengen pasti punya duit. Iya. Kalau nggak rajin mungkin kita nggak punya duit gitu. Saya pengen nekatnya jualan gitu. Iya. Abang jualan cilok, babas, sekarang kalau di Bogor punya modal mah ya istilahnya tinggal kita maunya, tinggal kita rajinnya gitu. Iya. Emang di Bogor kerjaan banyak. Iya. Ya dibilangin gerobak juga bawa karung itu kan bisa jadi duit gitu. Tapi kan bukannya nggak mau, bukannya gengsi, bukannya saya keki masalah gitu. Iya. Pengennya saya tekad jualan aja gitu. Dari bayar ke sini tekadnya saya mau jualan. Mau jualan gitu. Iya. Jadi maaf, boleh nanya nih sekali lagi nih. Iya. Masalah privasi sih, sedikit privasi lah. Jadi kan ini buat pengalaman host juga nih, buat pengalaman kameramen kan masih bujangan nih. Iya. Mudah-mudahan ada motivasi buat nanti rumah tangga, bahwa memang rumah tangga itu tidak mudah. Iya. Jadi Bapak ini kan cerai. Iya. Apakah Bapak ini galak kepada seorang istri, ataupun galak kepada anak, atau memang apa inti dari permasalahan kebanyakan? Nah, jadi intinya saya begini Pak, ini anak 4 ini dari 4 istri sebetulnya. Oh. Jadi 1 istri 1. Saya sudah 7 kali punya istri. Bapak sudah 7 kali. 7 kali, teman-teman, bukan punya saya istri. ininya istrinya iya. 7 kali. Ugigi kalah loh. Ugigi kalah. Teman-teman kalah Ugigi. Bapak 7 kali, enggak bohong Pak. Bener Pak, demi Allah 7 kali. Demi Allah 7 kali. Nah ini 4 ini, anak 4 ini katanya dari 4 istri. Iya, yang 3 nggak punya jadi anak. Begitu. Coba-coba Iya. ya, intinya tahu dari 7, terus 4 istri, itu cerai itu, waduh seru juga nih kisahnya. Jadi begini aja, karena cerainya mungkin saya banyak mempermainkan perempuan, udah saya nerima ini. Tapi kan kalau udah punya istri 1 kan biasanya udah 1. Iya. Ya mungkin tahu apa itunya itu saya cerai kawin. Iya. Cerai kawin sampai saya 7 kali ya. Sekarang ya nggak tahu punya istri lagi tahu enggak kalau udah begini mah gitu. Jadi bilang trauma sih kagak sama perempuan gitu. Iya. Namanya kita orang normal. Iya. Ya mungkin kalau kapan-kapan kalau udah usaha kita normal udah apa ya mungkin punya istri lagi. Yang terakhir. Ya, yang Atau paling pengen ngulang lagi? enggak Pak. Atau Bapak tadinya bos kali punya istri sekian-sekian. Cuman kerja di mobil. Kerja di mobil gimana? Maksudnya supir atau dealer atau Ngenekin doang. ngenet? Dulu ya ngenekin. Rudi yang bayar. Jadi maaf, Rudi, Bu Rudi Iya, itu. Rudi. Kan sekarang udah nggak ada. Iya. Jadi 7 istri itu dinikahin sekaligus atau memang satu cerai? Satu cerai. Oh, satu cerai. Belum sampai pernah 7 ya. kali. Iya, di ngemadu mah belum pernah. Belum Cuma ngemadu cerai. belum. Ya, cerai saya kawin. Cerai kawin. Emang anak nggak sayang sama bapak wajar. Karena apa? Karena tadinya nggak ada kasih sayang dari orang tua. Kurang gitu. berarti Iya, ya. kurang. Wajar berarti Bapak Iya. memaklumi sendiri. Nah, berarti. gitu saya udah nerima gitu ya terserah itu. Motivasi yang lumayan teman-teman buat kehidupan para bujangan yang masih jomblo ini ya, Jangan teman-teman. sampai ngalamin seperti saya banyak-banyak itu bukannya bagus jelek sebetulnya. Iya. Tapi sekali lagi pertanyaan deh, apa mau cerita rumah tangga nih? Ada lagi istilahnya paling sedih, paling bahagia dalam rumah tangga punya istri banyak gimana kira-kira? Sedihnya punya istri banyak bagaimana? Sedihnya. Senangnya punya istri banyak bagaimana coba? Ya sedihnya begini aja, hanya apa? Kalau kita pulang, anak kadang-kadang kan nggak ini. Jadi apa nggak begitu ini sama orang tua karena sering kawin gitu mungkin. Iya. Jadi anak itu nggak seneng gitu. Jadi cerai kawin. Jadi kadang-kadang anak yang 4 itu dari 4 istri ya karena dibilang aku dibilang enggak ya namanya juga ya begitu walaupun satu bapak satu darah juga tetap aja. Iya enggak ini. Jadi yang anak 4 itu yang 1 sama istri yang 1 gitu, yang Iya. 1 lagi sama istri yang 1. Iya. Oke, ente diurus sama istri yang mana gitu, 4 anak itu. Cuman ikut sama ibunya saya satu itu. Jadi yang lainnya mah nggak punya anak gitu. Enggak punya yang Dari 3. 7 itu? Iya, cuman yang 4 doang dari punya anak. Berarti cuman sebentar rumah tangganya sampai nggak punya anak dong. Iya, itu mah cuman paling 5 bulan. 5 bulan. 7 bulan karena paling lama setahun udah cerai. Nah, Udah gitu. Dan yang terakhir itu sama orang Banten juga. Itu maaf, sama orang Banten itu yang terakhir. Iya. Nikahnya berarti nikah
agama apa nikah nasional? Nikah yang separoh nikah nasional punya surat, Iya. yang sirih yang biasa kawin koboi gitu. Oh, koboi gitu. Kawin koboi yang separohnya. Namanya juga di kampung kan kita gampang, punya uang sekian katanya kawin gitu. Iya. Oh. Jadi sekarang masih ada sisa uang kali Pak? Seperak pun saya nggak ada, bener. Bukannya kalau disumpahin saya boleh, bener seperak yang nggak punya duit. Teman-teman Tapi kesedihannya gitu aja. hidup di kota karena kesedihan tidak ada sepeser pun uang. Jangan sampailah teman-teman ngalamin gitu, ya gitu. Nah, berarti kan otomatis dari tadi mungkin istirahat di sini sebetulnya pengen ngopi ya Pak ya? Iya. Pengen ngopi cuman ya begitu. Karena nggak ada uang, mungkin minta istilahnya, ya kan nggak tiap hari lah istilahnya orang dagang juga kalau minta sekali-kali mah kan nggak Iya. jadi masalah. Berarti rokok juga nggak dong Pak? Enggak. Malahan Sama. Malahan rokok tadi ada sebatang tadi. Coba tunjukin pelan. Ini bekas di jalan gitu. Tuh. Dibagi 5, dibagi 3. Tuh. Isepan, 4 isepan kantongin lagi. Tuh, gitu. diisep dikantongin lagi tuh, liatin tuh, diisep dikantongin lagi tuh. Tuh, super itu diisep dikantongin lagi teman-teman. Inilah teman-teman jadi ada hikmahnya. Mudah-mudahan yang nonton ini semua kita diambil hikmahnya dan kita berdoa tetap kerja keras. Ambil kita hikmahnya dari Bapak siapa tadi yang di sebelah sana? Bapak Madi sama Muhammad Yusuf ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan mohon doanya kepada Bapak Muhammad Yusuf dan Pak Madi itu semoga sehat walafiat, sehat selalu dan diberkahi. Amin ya robbal alamin. Oke, Bapak terima kasih. Barangkali ada pesan-pesan terakhir untuk anak muda ataupun untuk teman-teman saya yang jauh di sana. Ya, Pesan-pesannya bagaimana kira-kira? Mungkin untuk kehidupan. Mungkin pesan-pesannya dari saya, jangan sampai anak-anak muda ngalamin seperti saya, perjalanan jauh berapa kilometer dari perjalanan kampung ke kota gitu, jangan sampai mengalami begitu. Ya kalau kita ada masalah di kampung kan diberesin di kampung daripada kita perjalanan sedihnya luar biasa seperti saya. Luar biasa. Ya. Makan juga nggak sekedar temunya makan, Pasti minum juga air mata keluar ya Pak ya? Ya air mata mah bukan keluar lagi itu mah tiap di kali mau mandi ya air mata bercucuran gitu keluar. Lamun gitu ya. Iya. Tapi ada katanya itu yang kameramen katanya mau mengambil istilahnya pengen melebihi istrinya kali itu. Si Bapak 7 ini mungkin kameramen. Janganlah. Bisa lebih 8. Jangan kalau bisa. Oke, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Thank you teman-teman. Tetap masih ada kehidupan di luar sana. Jejak-jejak misteri lainnya masih ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam legedeg.